Bukan cerita horor, tapi sejarah kecil yang sering terlupakan. Jalan ini tidak berada di tengah kota, tapi jalan ini pernah punya peran penting untuk sebagian orang. Hai, saya Kayla, apa kabar? Kali ini kita akan membahas hal-hal yang gak semua orang tahu. Dan kali ini, saya akan membawa kalian ke sebuah tempat yang mungkin kalian tidak pernah kepikiran bahwa punya cerita menarik di baliknya. Jalan Keadilan terletak di sebuah kawasan perumahan bernama Riung Bandung. Kalau kalian cari di peta, gak akan nemu kisah-kisah heroik seperti Jalan Asia Afrika ataupun Braga. Karena jalan ini sebenarnya adalah sebagian dari sebuah komplek biasa yang berkembang setelah Indonesia merdeka. Tapi, apakah benar-benar biasa? Kalau Anda pernah masuk ke kawasan ini, Jalan Keadilan terbentang rapi dengan deretan rumah-rumah yang tampak seragam. Beberapa sudah direnovasi, dikosongkan, dan terbengkalai. Namun, di antara rumah-rumah itu, ada yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Rumah-rumah tua dengan desain tahun 80-an. Dan, disinilah cerita kita akan dimulai. Pada tahun 1980-an, kawasan ini mulai dihuni. Tapi bukan sembarang orang yang menghuninya, melainkan para abdi negara. Kebanyakan dari mereka adalah anggota TNI, dan rumah-rumah di Jalan Keadilan adalah fasilitas dari negara yang bisa dicicil dengan harga yang sangat ringan. Dan menariknya, ada sistem hierarki pada pembagiannya. Jalan Keadilan 1 untuk yang berpangkat tinggi, dan semakin ke dalam, seperti Jalan Keadilan 2, 3, sampai 12, jabatannya semakin rendah. Sebuah tata letak yang diam-diam mencerminkan struktur militer di masa itu. Ada cerita yang beredar dari warga lama. Katanya, dulu komplek ini sangat tenang, tertib, dan penuh kedisiplinan. Karena semua penghuninya itu adalah abdi negara. Tiap pagi anak-anak bersekolah, berseragam lengkap, dan para ayah berangkat dinas dengan langkah yang sangat tegap. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan berubah. Banyak rumah-rumah yang dijual, berpindah tangan, dan hanya sedikit rumah yang masih ditempati oleh keturunan penghuni asli. Beberapa rumah bahkan dibiarkan kosong begitu saja. Lalu, mengapa namanya Jalan Keadilan? Sayangnya tidak ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan makna di balik nama ini. Namun, besar kemungkinan nama ini dipilih oleh pengembang perumahan atau pemerintah daerah pada masa itu. Karena di banyak perumahan, nama jalan memang diambil dari nilai-nilai luhur seperti keadilan, persatuan, dan kemerdekaan. Sebuah simbol bahwa kawasan ini dibangun untuk mendukung nilai-nilai tersebut, walaupun tidak semua orang tahu cerita di baliknya. Jadi, meskipun Jalan Keadilan dari Bandung ini tidak memiliki sejarah besar yang tersimpan dalam buku, ia tetap menyimpan potongan-potongan kecil dari masa lalu dalam negeri ini. Tentang para abdi negara, tentang sebuah perumahan yang dibangun dengan sistem, tentang nilai keadilan yang secara diam-diam menjadi bagian dari kehidupan penghuninya, dan mungkin juga tentang ingatan yang perlahan menghilang satu persatu dengan seiring berjalannya waktu. Itu tadi cerita tentang Jalan Keadilan. Ternyata ada kisah yang menarik ya yang tersembunyi di sekitar kita. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan sampai akhir. Keep your head up, keep learning, and keep exploring the world. See you, bye!